Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Marc Marquez full senyum, akhirnya jajal Ducati Panigale V4R. Pengalaman baru bersama Ducati hari ini bagi Marc Marquez di tes Portimao bersama para pembalap World Superbike. Marc Marquez akhirnya mengendarai Ducati Panigale V4R bertenaga 240 HP pada tes privat hari ini di Portimao. Para pembalap MotoGP Ducati juga tampil di Portimao selama 2 hari untuk melakukan tes, dimulai pada hari ini 29 dan 30 Januari, yang diselenggarakan oleh tim Aruba.it World Superbike. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio juga turut hadir dalam tes ini. Mereka tidak diperbolehkan mengendarai motor MotoGP mereka, sehingga mengambil bagian dengan sepeda jalan raya, hanya untuk persiapan fisik. Hari ini menjadi penting karena rekrutan baru Ducati, Marc Marquez telah memulai debutnya di atas Panigale V4R baru 2024. Marc Marquez tampak sangat puas dengan tunggangan barunya. Pertama kali ia mengendarai Ducati adalah pada tes pasca musim di Valencia bulan November lalu dengan Desmos Sedici, sedangkan hari ini dia mengendarai Panigale V4R baru. Selain itu, MotoGP juga mengaktifkan aturan konsesi baru, yang berarti pembalap Honda dan Yamaha akan menguji motor prototipe baru mereka lebih awal pada tes Shakedown di Sepang pada 1 hingga 3 Februari mendatang. Lalu, semua pembalap MotoGP akan menjalani tes resmi di Sepang, Malaysia pada 6 hingga 8 Februari mendatang. Selain itu, Marc Marquez juga tak segan belajar dari kawakan Ducati. Sebagai pembalap pendatang di tim Ducati, Marc Marquez harus beradaptasi dengan banyak hal. Untuk membantu proses adaptasinya, Marquez tampak tak segan untuk belajar dari dua pembalap terbaik Ducati saat ini, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Lewat kedua pembalap tersebut, ia bisa mengenal motor barunya dengan lebih baik. Secara logis, ketika pembalap baru tiba di Honda, mereka mengincar saya, ungkap Marquez. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama dengan Bagnaia dan Martin yang merupakan dua pembalap terkuat dan membuat perbedaan. Saya harus belajar banyak hal dari mereka berdua untuk memahami cara mengendarai motor ini, tambahnya. Marquez tampak tak terlalu memikirkan soal siapa lawannya. Ketimbang memikirkan siapa lawan yang harus diwaspadainya, Marquez lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Pada akhirnya saya lebih khawatir tentang diri saya sendiri karena saya harus menangani diri saya sendiri, tutur Marc Marquez sebagaimana dilansir dari Crash. Konflik Honda dan Repsol muncul setelah kepergian Marquez. RC2136 kembali pakai livery HRC. Masih belum ada kesepakatan mengenai desain livery motor pabrikan Honda untuk musim MotoGP 2024, dan seberapa menonjol sponsorship Repsol nantinya, lapor Motorsport. Kepergian Marc Marquez memungkinkan Repsol untuk mengaktifkan klausul dalam kontrak mereka dengan Honda, yang akan menegosiasikan keuangan, dan mengurangi keterlibatan mereka. Akibatnya, Honda tidak ingin nama Repsol menjadi nama tim pabrikan MotoGP mereka seperti sebelumnya. Lebih jauh, pabrikan Jepang itu juga berencana memprioritaskan warna mereka sendiri yakni merah, biru, dan putih. Keputusan Honda ini tidak diterima dengan baik oleh Repsol, kata laporan itu. Negosiasi antara Repsol dan Honda sedang berlangsung untuk menyelesaikan seperti apa tampilan motor MotoGP 2024. Jumlah branding Repsol pada truk padek Honda juga diperkirakan akan berkurang tahun ini. Perusahaan minyak Repsol diketahui memasukkan klausul dalam kontrak sponsorship mereka dengan Honda, yang diteken tahun lalu, yang menetapkan bahwa mereka dapat mengubah detail kontrak jika Marquez pergi. Ini adalah tahun ke-30 antara sponsor Repsol dan pabrikan Honda, bersama-sama mereka telah menjadi salah satu kemitraan paling ikonik di MotoGP, tetapi 2024 juga merupakan tahun terakhir dari kontrak mereka saat ini, menurut Mundo Deportivo. Secara terpisah, Honda tidak lagi disponsori oleh Red Bull musim ini. Luca Marini datang menggantikan Marquez, bersama Joan Mir.
Alex Rins tepis pandangan skeptis, yakin bahwa Yamaha ke depan lagi. YZR-M1 bakal juara. Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins sangat percaya diri mampu mengembalikan keganasan Yamaha pada MotoGP 2024. Keputusan Rins untuk pindah dari LCR Honda menuju tim berlogo garpu Tala itu sempat membuat skeptis sejumlah pihak. Pasalnya, Yamaha dan Honda saat ini sedang sama-sama terpuruk di MotoGP. Kedua tim pabrikan asal Jepang itu masih kalah dari Ducati yang belakangan terus mendominasi persaingan lewat kegarangan Desmosedici GP mereka. Bagi Rins, tantangan akan lebih besar menyusul ini adalah kali pertama dia akan menaiki motor YZR-M1 Yamaha. Berkaca dari hasil Fabio Quartararo, bisa terlihat bahwa YZR-M1 memang masih sulit dikatakan bisa bersaing dengan Desmosedici GP. Apalagi, YZR-M1 yang akan dia tunggangi kemungkinan besar dikembangkan berdasarkan apa yang selama ini dibutuhkan El Diablo. Namun, Rins punya keyakinan lain. Optimismenya lahir menjelang musim debutnya bernaung satu tim dengan Quartararo. Melansir dari GP1, pembalap asal Spanyol itu merasa dapat memaksimalkan apa yang dia miliki untuk membantu Yamaha bangkit, terutama dalam kontribusi di aerodinamika. Akan sangat menarik memiliki dia, Quartararo, di sisi garasi saya. Dia adalah pembalap yang sangat cepat, kata Alex Rins. Saya percaya bahwa bersama-sama kami akan menjadi kuat. Menurut saya, sangat penting memiliki rekan setim seorang juara dunia dan kru tim yang mendukung Anda. Rins akan membawa serta teknisi dan data analis telemetri sejak ia masih di Suzuki. Saya ingin membawa seseorang yang dapat dipercaya bersama saya, kata Rins. Dengan cara ini, saya bisa segera memperebutkan posisi teratas. Harapannya seperti itu. Debut Rins di atas YZR-M1 sudah sedikit terlihat pada tes MotoGP Valencia pada November 2023 lalu. Sedikit banyak ia mulai mengurai apa saja yang harus dievaluasi jelang tes pramusim di Sepang, Februari 2024 mendatang. Saya baik-baik saja dan sensasinya bagus, ujar Rins merujuk pada kondisi tubuhnya setelah dirundung cedera parah pada musim ini. Jangan lupa bahwa cedera pada tulang tibia bukan hal normal. Meskipun begitu, saya semakin meningkat setiap hari dan ini memberi saya kepercayaan diri. Rins juga mengelak bahwa kondisi pasca cedera dan sekarang telah berstatus sebagai ayah, tidak akan mencegahnya untuk jadi cepat. Memiliki anak justru kian memotivasi saya, dan tidak benar jika Anda menjadi lebih lambat karena hal itu, ucap Rins. Saya beruntung karena keluarga saya sangat perhatian dan ini membantu saya untuk lebih fokus dan menampilkan performa lebih bagus, tuturnya. Bangga join Repsol Honda, Luca Marini, tim MotoGP terbaik dalam sejarah, prestasinya membuktikan. Luca Marini akhirnya bisa belak-belakan membicarakan kepindahannya ke Repsol Honda pada di MotoGP 2024 secara publik. Ia pun mengaku bangga bisa bergabung dengan tim paling prestisius di MotoGP tersebut, meski saat ini mereka sedang terpuruk dan sulit tampil kompetitif. Marini menjalani debutnya di MotoGP pada 2021 dan membela Ducati lewat tim kakaknya, Valentino Rossi, VR46 Racing Team. Kontraknya dengan skuad tersebut sejatinya baru akan habis pada akhir 2024. Namun, usai Marc Marquez memilih hengkang, Marini langsung mengincar kursinya. Dalam wawancaranya dengan situs resmi Honda Racing Corporation, HRC, pada Selasa, 2 Januari 2024, Marini pun tak memungkiri bahwa dirinya adalah pihak yang lebih dulu mendekati Repsol Honda. Pembalap berusia 26 tahun ini merasa yakin mampu membawa HRC bangkit dari keterpurukan. Ingin menang dan jadi juara. Saya syok usai Marc mengumumkan kepindahannya. Jadi, saya, grup saya, dan manajer saya, mencoba mencari cara mendekati proyek baru ini dan berkembang bersama, serta mencoba merakit motor yang lebih baik dengan performa yang baik pula, ujar Marini. Kami ingin bangkit dan meraih kemenangan, serta gelar dunia. Inilah target kami, jadi saya yakin akan ada momen-momen yang sangat memuaskan juga, ungkap pembalap yang juga merupakan runner-up Moto2 2020 ini. Dengan bergabung Repsol Honda, maka Marini mengikuti jejak kakaknya yang pernah membela skuad ini pada 2002 dan 2003.
Ia pun berharap bisa berprestasi mentereng pula, menyandingkan namanya dengan Mick Doohan, Alex Treville, Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, dan Marc Marquez. Punya segala kekuatan untuk segera bangkit. HRC adalah yang terbaik dalam sejarah. Angka dan statistiknya bicara sendiri. Saat ini HRC dalam momen yang sangat tak biasa, tetapi saya rasa kami punya kekuatan untuk segera bangkit, ungkap rider berjuluk Marinovic ini. Saya akan mencoba mengerahkan semua umpan balik dan energi saya untuk proyek ini. Saya yakin kami akan menemukan arah yang tepat. Kami akan punya kekuatan untuk bertahan di puncak selama bertahun-tahun, pungkasnya. Marini terikat kontrak 2 musim dengan HRC, yakni untuk 2024 dan 2025. Ia akan kembali turun lintasan dalam tes pramusim MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang pada 6 hingga 8 Februari 2024. Alex Rins, spesialis motor Jepang, fokus masalah ini demi Yamaha ZR-M1 jadi kencang. Alex Rins melengkapi perjalanan karir balapnya sebagai pembalap motor MotoGP Jepang. Setelah membela Suzuki sejak 2017 hingga 2022, lalu membela LCR Honda Castrol di 2023, untuk di 2024 ia akan membela tim pabrikan, Monster Energy Yamaha MotoGP. 6 tahun membela Suzuki di tim pabrikan, tentu menarik apa yang bisa diberikan Alex Rins untuk di Yamaha. Selain sama-sama motor Jepang, Suzuki GSX-RR dan Yamaha ZR-M1 sama-sama bermesin 4 silinder segaris atau inline-4. Juga sama-sama smooth saat berakselerasi dan juga kencang di tikungan dengan cornering speed yang bagus. Tak pelak Alex Rins memang ditunggu untuk segera memberikan masukan dalam pengembangan Yamaha ZR-M1. Apalagi Yamaha mendapatkan hak konsesi untuk bisa lebih leluasa dalam mengembangkan motor sepanjang 2023. Sedikit sama dengan Suzuki karena saya bisa mengandalkan rem depan saat masuk tikungan dan rasanya sangat kencang, tutur Alex Rins. Tapi yang terpenting di motor MotoGP saat ini bukanlah sekadar mesin, melainkan aerodinamika yang berpengaruh besar, lanjutnya. Saya mencoba motor Yamaha tanpa aerodinamika dan rasanya sangat sulit dikendalikan, begitu mengganti bodi, semua terasa lebih mudah, Alex Rins menambahkan. Bagi pembalap asal Spanyol itu, ia merasa tidak masalah dengan mesin bagi Yamaha karena kecepatannya sudah cukup bagus. Satu hal yang masih menjadi masalah adalah kestabilan Yamaha dan aerodinamika memiliki pengaruh besar dalam masalah ini. Yamaha dinilai sebagai pabrikan yang cukup baik secara visual, sehingga masih memperhatikan visual. Berbeda dengan Ducati yang penampilannya semakin radikal karena banyak peran aerodinamika, tetapi sangat kencang. Ini yang menjadi fokus pada Alex Rins untuk bisa membawa Yamaha berani melangkah lebih radikal dan semakin kompetitif. Terlebih Alex Rins diproyeksikan sebagai rider utama pengembang Yamaha seperti halnya Yamaha menjadikan Valentino Rossi sebagai rider utama pengembang mesin YZR-M1 di tahun sebelumnya.